Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap Imam Hanafi atau Abu Hanifah mazhab Hanafi. Abu Hanifah pada mulanya adalah seorang pedagang yang sering pulang pergi ke pasar hingga suatu ketika beliau bertemu dengan Sa'bi yang melihat bakat kecerdasan Abu Hanifah dan menyarankannya agar banyak menemui ulama mempelajari agama. Nasihat Sa'bi berkesan di hati Abu Hanifah. Kemudian beliau pun banyak berguru kepada para ulama. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, lahir tahun 80 Hijriah di kota Kufah pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Beliau lebih populer dipanggil Abu Hanifah. Kakeknya seorang Persia beragama Majusi. Hanifah dalam bahasa Irak berarti tinta. Ini karena beliau banyak menulis dan memberi fatwa. Imam Abu Hanifah wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Ibnu Katsir mengatakan 6 kelompok besar penduduk Baghdad menyolatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang hendak menyolatkan jenazah beliau. Di masa Turki Utsmani, sebuah masjid di Baghdad yang dirancang oleh Mimar Sinan didedikasikan untuk beliau. Masjid tersebut dinamai Masjid Imam Abu Hanifah. Sepeninggal beliau, mazhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam, bahkan menjadi mazhab resmi beberapa kerajaan dalam Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini mazhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India. Guru-guru beliau Ahmad bin Sulaiman, Atta bin Abi Robah, Abu Ishaq al-Subai, Muhib bin Disar, Haitam bin Hubaib al-Sarraf, Muhammad bin Mukandar, Nafi Maula, Abdullah bin Umar, Hisam bin Urwah, dan Sama' bin Harb. Amir bin Surahbil, Imam Asim, salah satu qurra 7, Syekh Hasan al-Basri. Murid-murid beliau Imam Syafi'i, Abu Yusuf al-Qadhi, Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani. Imam Syafi'i berkata, semua kaum muslimin berhutang budi pada Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu bapak dan para ahli fikih itu anak-anaknya. Imam Malik berkata, subhanallah, saya tidak pernah melihat orang yang seperti dia. Andaikan dia mengatakan bahwa tiang ini terbuat dari emas, tentu ia akan dapat membuktikannya sebagai kisosnya. Mengenai metode ijtihadnya, Imam Abu Hanifah berkata, saya mengambil kitabullah Al-Quran jika saya mendapatkannya. Hal yang tidak saya jumpai dalam Al-Quran akan saya ambil dari sunnah Rasulullah. Dari riwayat yang syahid dan populer di kalangan orang-orang kepercayaan, jika saya tidak mendapatkannya dalam Al-Quran dan sunnah, saya akan mengambil fatwa para sahabat sesuka saya dan biarkan yang lain. Setelah itu saya tidak akan keluar dalam fatwa selain mereka. Jika telah sampai kepada Ibrahim, Syafi'i, Ibnu Sirin, Ibnu Musayyab, dan lainnya, maka saya berijtihad sebagaimana mereka juga berijtihad. Fudail bin Iyad mengatakan, jika ada masalah didasarkan pada hadis yang sahih sampai kepada Abu Hanifah, pasti dia akan mengikutinya. Begitu juga dari sahabat dan tabi'in. Kalau tidak, dia akan menggunakan qiyas dengan cara yang sangat baik. At-Tabusi dalam kitab Taksis An-Nazar menyebutkan Abu Hanifah suka pada kebebasan berpikir. Ia seringkali memberikan kepada sahabat dan murid-muridnya untuk mengajukan keberatan atas ijtihadnya. Imam Abu Hanifah dalam mempelajari suatu masalah menukil dari sedalam sampai ke akar permasalahannya. Beliau memahami inti hakikat lub al-haqaiq, memahami isi dan misi yang terdapat di belakang nas-nas itu dalam bentuk ilat-ilat dan hukum-hukum. Imam Abu Hanifah berkata, perumpamaan orang yang mempelajari hadis sedangkan ia tidak memahami sama halnya dengan apoteker yang mengumpulkan obat, sementara ia tak tahu persis untuk apa obat itu digunakan. Akhirnya dokter datang. Demikianlah kedudukan penuntut hadis yang tidak mengenal wajah hadisnya, sehingga hadirnya fikih. Imam Abu Hanifah dikenal teguh hati dan kokoh dalam pendirian. Beliau pernah mengalami 2 kali masa ujian. Pertama pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Ibnu Hubairah, gubernur Irak, menunjuk Imam Abu Hanifah menjadi qadhi. Namun pengangkatan itu ditolak oleh Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah dipukul sampai 14 kali sebagai hukuman karena dianggap tidak mendukung pemerintahan Bani Umayyah.
Ujian kedua dialami pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur di dinasti Abbasah. Kasusnya hampir sama karena Imam Abu Hanifah menolak diangkat menjadi qadhi oleh Khalifah al-Mansur. Beliau dipenjara dan disiksa dalam penjara. Beliau juga dicurigai mendukung gerakan kaum Alawiyun yang dituduh berusaha memberontak terhadap kekuasaan Bani Abbas. Metode ijtihad Abu Hanifah Al-Quran hadis yang dari riwayat kepercayaan ijma' fatwa sahabat qiyas ihtisas keluar dari qisas umum karena ada alasan yang lebih kuat uruf kebiasaan yang baik dalam tata pergaulan muamalah di kalangan manusia. Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar mengkodifikasi ilmu fikih. Pemikiran-pemikiran beliau kemudian ditulis dan dibukukan oleh sahabat sekaligus murid-muridnya seperti Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad bin Al-Hasan As-Saibani. Fikih mazhab Hanafi mewakili aliran Kufah menggunakan porsi ra'yu qiyas lebih banyak dibandingkan aliran Hijaz yang lebih banyak menggunakan hadis atau asar. Kitab-kitab kumpulan fatwa mazhab Hanafi tentang Masailul Usul Al-Mabhud karya Muhammad bin Al-Hasan Al-Jami'us Shaghir karya Muhammad bin Al-Hasan Al-Jami'ul Kabir karya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syairus Shaghir karya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syairus Kabir karya Muhammad bin Al-Hasan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.